Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Pagi ini dalam segmen Legal Daily, kita akan membahas tentang tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN. Telah hadir narasumber kita Kak Heni. Kita akan membahas yang tadi sudah disampaikan tentang tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, dan seksi kali ini kita akan berbicara tentang penyuluhan hukum dan akan lebih dalam lagi menyelami mengenai bagaimana penyuluhan hukum dan kiat-kiat sukses dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Gini. Halo Kak Heni, apa kabar? Baik. Wah, senyumnya Kak Heni ini sama dengan pagi ini yang cerah banget nih. Oh, terima kasih. Kak Heni, penyuluhan hukum ini kan sudah lama ada nih. Mungkin ada sahabat BPHN yang ingin tahu lebih dalam mengenai seputar penyuluhan hukum dan penyuluhan hukum itu sendiri. Tentunya Kak Heni bisa dong memberikan gambaran tentang penyuluhan hukum. Begitu ya. Okay. Oh ya, sahabat BPHN kalau ada yang ingin bertanya atau yang menanggapi, nanti silahkan ketik di kolom komentar, pastinya Kak Heni akan senang menjawabnya. Bukan begitu Kak Heni? Oh iya, ya. Baik. Oke. Jadi begini Kak Heni, saat ini kan jika kita melihat bahwa jabatan fungsional itu kan nggak lagi sebagai jabatan yang bisa dikatakan dipandang sebelah mata, atau istilahnya jabatan nomor 2 begitu ya. Namun kan ini sudah banyak juga dijadikan idola bagi sebagian ASN ya, yang ingin terus berkarir sesuai dengan kompetensinya. Kemudian apalagi sejak tahun 2021 Kemenpan RB kan juga sudah mengarahkan kepada seluruh kementerian atau kementerian atau lembaga untuk melaksanakan penyetaraan jabatan struktural ya menjadi jabatan fungsional, sehingga jabatan fungsional itu sudah benar-benar menjadi jabatan yang cukup bergengsi begitu ya. Nah, untuk Kak Heni sendiri kan juga sekarang sudah menjabat jadi seorang penyuluh hukum ya, atau pejabat penyuluh hukum gitu ya, yang dulunya sebagai struktural gitu. Pastinya kan beda banget nih tugas dan fungsi saat menjadi struktural dan saat sekarang menjadi fungsional, khususnya penyuluh hukum ya begitu ya. Nah, boleh dong gambarannya sedikit tentang jabatan fungsional penyuluh hukum menurut Kak Heni gitu. Silakan. Ya. Baik, Mas Fabian dan sahabat BPHN, iya benar. Saya ini sejak Desember 2021 telah diangkat dan dilantik menjadi seorang pejabat penyuluh hukum. Hasil penyetaraan ya jelas beda sekali ketika saya menduduki sebagai pejabat struktural, tugas dan fungsinya, dengan pejabat ketika saya menduduki jabatan fungsional. Apa yang bisa saya katakan beda itu yaitu terkait dengan ketika saya duduk sebagai jabatan fungsional penyuluh hukum, untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi dan kenaik jenjang setingkat lebih tinggi, saya harus mengumpulkan angka kredit. Nah, itulah yang membedakan. Namun ketika saya menjadi seorang pejabat struktural, saya melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan orta yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang menjadi pembeda yang antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional. Baik, saya akan mencoba memberikan gambaran tentang jabatan fungsional penyuluh hukum. Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pembinaan terhadap jabatan fungsional tersebut diberikan kepada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih jabatan fungsional penyuluh hukum tersebut, yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Sementara untuk penyuluh hukum sendiri adalah ASN. Nah, di sini nih, ketika kita bicara Permenpan 3 2014, memang penyuluh hukum itu masih masuk dalam istilahnya dia adalah PNS, Mas Fabian. Namun ketika keluarnya Permenpan 1 2023 itu
di dalam ketentuan umum sudah dikatakan bahwa penyuluh hukum itu adalah ASN, sehingga saya menuangkan kalau penyuluh hukum itu adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Oke, selanjutnya tugas dan fungsi dari penyuluh hukum itu adalah melakukan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan pengembangan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Mungkin Baik. itu sekilas terkait dengan jabatan fungsional penyuluh hukum. Iya, iya. Ya, terus nih Kak, tadi kan secara tidak langsung juga sudah dijelaskan tentang definisi ya penyuluhan hukum atau penyuluh hukum. Ya. Kemudian Kak ini juga sudah berbicara juga tentang aturan mengenai yang Permenpan 1 tahun 2023 tadi ya, bahwa sekarang jadinya ASN ya, Iya, semuanya ASN sekarang ya, begitu betul. ya. Jadi kemudian nih untuk tugas dan fungsi penyuluh hukum, sepemahaman saya gitu adalah melaksanakan penyebarluasan informasi hukum gitu, Ya, dan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Ya, Ya, ini tugas dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas dan sadar hukum ya. Nah, untuk itu pastinya kan perlu dasar hukum ya, ya Kak, dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyuluh hukum itu sendiri. Nah, apa saja nih Kak peraturan-peraturannya yang jadi dasar hukum bagi penyuluh hukumnya? Ya, baik, baik Mas Fabian, sahabat BPHN, mungkin saya di sini akan memberikan mungkin tidak semua aturan ya yang saya katakan di sini ya. Di antaranya dalam rangka melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum itu kita mempunyai dasar hukum seperti yang pertama adalah berdasarkan Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian yang kedua berdasarkan Permenpan 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya. Kemudian berdasarkan Permenkumham nomor 41 tahun 2021 tentang Orta Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya kita juga punya nih tentang Permenkumham tentang pola penyuluhan hukum, dan yang tidak kalah penting kita juga punya dasar hukum yang terakhir adalah terkait dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Mungkin itu yang bisa saya kasih gambaran ketika para penyuluh hukum mau melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, Mas Fabian. Nah, ini kaitannya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum nih, kan penyuluh hukum ini pasti memakai metode penyuluhan hukum. Nah, ya betul. Nah, ini kan kita biasa menggunakan ada yang dikatakan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung gitu ya metodenya. Nah, sedangkan bisa nggak kayak ini lagi dijelaskan jenis-jenisnya kegiatan itu, terus pemanfaatan kedua metode tersebut begitu Kak? Nah, silakan Kak, bisa. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan terkait jenis-jenis dan pemanfaatan kedua metode tersebut, saya akan menjelaskan dulu nih metode penyuluhan hukum itu apa. Oke, gitu ya Mas Fabian dan sahabat BPHN ya. Metode penyuluhan hukum adalah cara menyampaikan informasi hukum dari penyuluh hukum kepada audiensnya nih. Nah, kita melihat ya audiens itu siapa sih gitu kan ya. Audiensnya itu bisa perorangan. Kenapa bisa dikatakan perorangan? Coba kita tengok ketika kita mempunyai layanan konsultasi hukum. Nah, audiensnya itu kan bisa perorangan ya. Makanya dikatakan audiensnya itu bisa perorangan. Kemudian bisa juga dari kelompok masyarakat umum. Kelompok masyarakat umum atau kelompok organisasi lainnya. Nah, itulah guna dari penyuluhan hukum tadi ya, metode penyuluhan hukum. Selanjutnya, metode penyuluhan hukum itu
sendiri ada dua nih ya, penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Nah, ketika metode penyuluhan hukum itu langsung dilakukan adalah dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh hukum dengan yang disuluh nih. Jadi misalnya Fabian, ketika Mas Fabian tuh melaksanakan penyuluhan hukum langsung ceramah, pasti tentunya Mas Fabian kan sebagai penyuluh memberikan penyuluhan hukum yang disuluh gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau penyuluhan hukum tidak langsung itu kita lakukan melalui media elektronik atau media cetak. Nah, sementara ketika kita tadi udah ya, itu terkait dengan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Nah, untuk jenis-jenis penyuluhan hukum nih ya, jenis-jenis penyuluhan hukum langsung itu bisa kita lakukan dengan kegiatan ceramah, kemudian diskusi, kemudian temu sadar hukum, kemudian simulasi, bisa juga dengan kegiatan lomba kadar hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum keliling, layanan konsultasi hukum gratis, dan dalam bentuk lainnya. Banyak juga ya. Banyak ya, berarti ya kegiatan untuk penyuluhan hukum langsung nih. Tidak kalah banyak juga ketika kita melakukan kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung nih, Mas Fabian dan sahabat BPHN serta para penyuluh hukum nih. Nah, penyuluhan hukum tidak langsung itu kegiatan yang kita lakukan adalah berupa kegiatan wawancara, terus kegiatan kita di radio, kegiatan sinetron, bahkan kita membuat film pendek pun itu sebagai suatu cara atau kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung. Kemudian kita membuat spanduk, poster, banner, leaflet. Di surat-surat kita membuat dalam bentuk surat kabar, majalah. Nah, podcast seperti ini nih Mas Fabian nih, itu juga salah satunya adalah bentuk dari kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung dan dalam bentuk lain-lain sebagainya. Nah, itu jenis tadi ya. Sekarang kita bicara pemanfaatannya nih ya. Pemanfaatan penyuluhan hukum langsung itu jelas-jelas dapat dimanfaatkan dalam rangka kita melakukan pembinaan terhadap kelompok kadarkum nih. Nah, kelompok kadarkum itu dilakukan dengan metode penyuluhan hukum nih langsung, seperti ceramah. Nah, ketika kita melakukan pembinaan terhadap kelompok kadarkum untuk ceramah, bisa tuh kita lakukan juga masukin terkait dengan kegiatan simulasi atau beberan, sehingga ketika kita melakukan ceramah tidak hanya melulu kita berbicara, tapi kita mengajak nih para kelompok kadarkum itu tahu tentang pengetahuan hukum melalui simulasi tadi. Nah, selain itu juga kegiatan ceramah ada kegiatan lomba kadarkum. Kenapa nih kita melakukan kegiatan lomba kadarkum? Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi kelompok kadarkum tersebut nih Mas Fabian. Ya. Terus kita juga punya kegiatan satunya adalah kegiatan temu sadar hukum dan bentuk-bentuk lainnya. Tidak kalah penting nih Mas Fabian ya. Mungkin semua penyuluh hukum dan sahabat BPHN juga sudah pernah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum keliling. Ya, pastinya ya sudah pernah nih ya. Kan kegiatan penyuluhan hukum keliling tersebut adalah kegiatan yang dilakukan di ruang terbuka. Misalnya kita di tempat-tempat wisata. Itu maksudnya untuk apa? Agar kita efektif nih penyuluhan hukum kita bisa menjaring tersampaikan. Nah, betul, menjaring masyarakat ya, tersampaikan. Nah, di dalam penyuluhan hukum keliling itu kita tidak hanya memberikan edukasi terkait ceramah-ceramah kita saja, tidak. Kita juga bisa melakukan pemberian brosur-brosur tadi tuh yang penyuluhan hukum tidak langsung ya, leaflet. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam mobil keliling itu pun kita punya yang namanya dibuka tuh gerai layanan konsultasi hukum gratis. Wah, itu tentunya masyarakat kan banyak ya mempunyai permasalahan hukum ya. Dengan hadirnya mobil penyuling dan para penyuluh hukum melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum keliling tersebut, otomatis dong bisa menerima layanan konsultasi hukum gratis. Selain
Kita di BPHN juga punya ya, mungkin di kantor wilayah atau sahabat BPHN lainnya pasti punya yang namanya layanan konsultasi hukum gratis di masing-masing kantor wilayah tersebut ya. Mungkin itu Mas Fabian dari jenis, metode, serta pemanfaatan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum yang ada pada kami. Oh iya. Jadi begitu sahabat BPN, jadi banyak sekali juga ya yang jenis-jenis kegiatan penyuluh hukum ini begitu. Iya. Yang tadi Kak Heni sudah terangkan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh penyuluh hukum dan dalam kegiatannya ini memberikan manfaat ya bagi masyarakat. Ya, semoga ya, gitu semoga. ya. Baik. Kemudian, nah ini ada sesuatu yang penting nih Kak Heni. Gimana sih caranya agar penyuluh hukum itu bisa memberikan manfaat tadi ya, dalam rangka memberikan manfaat itu melakukan penyuluh hukum yang tepat sasaran gitu, dan target capaiannya bagi penyuluh hukum, bagi masyarakat itu juga tercapai ya. Gimana tuh? Baik. Mungkin gini kali ya, ketika kita ingin mencapai suatu hasil capaian kinerja itu yang sesuai dan tepat sasaran yang tadi Mas Fabian katakan, mungkin kita harus mempunyai strategi nih. Oh, iya. Ya, strateginya itu seperti apa gitu kan? Ya. Kita harus melakukan strategi-strategi penyuluhan hukum. Kalau menurut saya nih ya, saya punya beberapa strategi yang mungkin kita akan sampaikan di sini ya Mas Fabian ya. Itu diantaranya adalah kita harus memiliki strategi terkait dengan pengembangan kompetensi para penyuluh hukumnya. Kemudian kita harus menentukan dan menetapkan tema penyuluhan hukum, tema ya, serta terus pemanfaatan media sosial itu juga tuh ya. Terus membangun kerjasama dan kolaborasi. Selanjutnya ada bagus ya. Tadi kenapa hilang ya? Enggak, ada sedikit. BPN, kita lanjut lagi. Tadi ada break masalah teknis sedikit ya, Kak Hen. Jadi tadi sudah diterangkan kelima strategi dan tapi belum dijelaskan ya. Jadi baru disebutkan saja. Terus tapi yang pertama tadi SDM ya ternyata ya. Betul, kompetensi ya. itu ya. Itu ya. Oke, dilanjut silakan Kak Eni. Baik. Kenapa kita butuh strategi yang pertama itu kita bicara terkait dengan pengembangan kompetensi. Ya. Nah, karena apa? Karena pejabat fungsional penyuluh hukum itu bisa diingat ya, tugas dan fungsinya adalah melakukan penyebar luasan informasi hukum kepada masyarakat. Nah, sehingga kita harus memberikan pemahaman yang banyak terhadap masyarakat. Berarti tentu dong para penyuluh hukum itu harus memiliki kompetensi, ya kan ya, Mas Fabian ya? Kompetensi itu sangat diperlukan. Nah, para penyuluh hukum itu wajib diberikan kompetensi baik secara formal maupun non formal. Seperti apa? Yang pertama, ketika kita bicara formal, mereka diberikan pendidikan yang lebih tinggi nih. Kan di bangku pendidikan itu kan dia diberikan berbagai macam pelajaran ya, kasarnya seperti itu ya. Sehingga dia sudah punya jenjang S1, dia bisa ditingkatkan kembali menjadi S2-nya gitu kan. Sekarang program beasiswa juga banyak ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi pengembangan kompetensi tadi bisa secara formal. Bisa juga nih Mas Fabian secara informal. Kita para penyuluh hukum diikut sertakan ketika melakukan adanya kegiatan seminar-seminar hukum, sosialisasi hukum dan lain sebagainya.
kita nggak bisa datang, tapi kita kan juga banyak tuh ya teman-teman ada sosialisasi secara Zoom gitu ya. Sekarang kan pengembangan teknologi itu kan sudah sangat wah luar biasa ya. Jadi penyuluhan hukum tadi seminar-seminar atau sosialisasi itu bisa kita ikutkan melalui tadi ya secara Zoom ataupun datang. Jadi kenapa kita harus mempunyai pengembangan kompetensi tersebut, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait bidang hukum. Kemudian semakin terampil dalam melaksanakan tugas, khususnya jika ada teknologi baru. Nah, makanya tadi ya ada pelatihan diperlukan. Ada misalnya bintek terkait dengan pengembangan teknologi atau IT gitu ya. Terus kemudian memiliki wawasan atau kemampuan yang dapat menunjang capaian kinerja organisasi. Pasti dong, kalau kompetensinya dia tinggi, dia bisa memberikan tadi ya pengetahuan kepada masyarakat secara luas di dalam bidang disiplin ilmu, sehingga tercapai dong ya capaian kinerja organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir nih tidak kalah penting, yaitu memiliki kemampuan menjawab permasalahan hukum dengan tepat. Ini kenapa nih kita sebut di sini yang terakhir ini? Ketika kita melakukan pelayanan konsultasi hukum ya, Mas Fabian ya, berarti kan kita harus mampu nih menjawab pertanyaan dari para klien ya, masyarakat tersebut. Makanya itu tadi kita harus memiliki kemampuan menjawab permasalahan hukum yang tepat. Tuh, baru strategi yang pertama nih Mas Fabian nih, terkait dengan pengembangan kompetensi ya. Dituntutnya begitu tinggi juga ya. Iya, karena pengembangan kompetensi itu memang kompetensi itu wajib dimiliki oleh seorang penyuluh hukum gitu ya Mas Fabian ya. Dan sahabat BPHN juga atau para penyuluh hukum. Kemudian ini strategi kedua nih. Kenapa saya katakan harus menentukan dan menetapkan tema penyuluhan hukum. Nah, untuk mendapatkan tema penyuluhan hukum secara baik itu untuk tingkat nasional, tahapannya adalah kita harus menyusun peta penyuluhan hukum tersebut. Peta ya. Terus akan kita menyusun peta penyuluhan hukum tersebut. Gimana nih? Kan kita bilang ya. Nah, peta penyuluhan hukum itu kita buat hasil dari masukan data peta permasalahan hukum di kantor wilayah masing-masing nih. Nah, kita lakukan tuh, kemudian kita inventarisir, terus kita lakukan pengolahan, kita lakukan analisis, kita lakukan pengkajian. Nah, dari tadi tuh ya hasil peta permasalahan kemudian kita tentukan nih, kan kita tarik benang merahnya nih. Dari segala sudah kita lakukan inventarisir, pengolahan, analisis, pengkajian, ditarik menjadi sebuah tema penyuluhan hukum nasional. Nah, kemudian untuk tema penyuluhan hukum yang berkenaan bagi di wilayah masing-masing itu berdasarkan dari penyusunan peta permasalahan hukum, sehingga ditarik tuh dari peta permasalahan hukum tersebut menjadi tema penyuluhan di wilayah masing-masing gitu ya. Oke, kemudian kita sudah dapat nih Mas Fabian ya, kita sudah menentukan tema penyuluhan hukum secara nasional, kita sudah menentukan tema penyuluhan hukum untuk di wilayah masing-masing. Kenapa? Agar kita ini tepat sasaran. Jadi penyuluhan hukum secara tema penyuluhan hukum nasional itu wajib disuluhkan oleh seluruh penyuluh hukum, baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun instansi pengguna nih Mas Fabian. Karena kan tadi ya ketika kita menyusun peta penyuluhan hukum itu kan hasil dari masukan semua dari kantor wilayah ya. Juga tidak kalah penting hasil dari ini loh, isu-isu aktual ya yang terkini itu. Nah, kita olah tadi ya. Artinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan
dari masing-masing wilayah Ya, ya, betul. gitu ya, kebutuhan permasalahan hukumnya Ya, apa, gitu betul ya. itu Mas Fabian. Gitu. Jadi kan Sudah. Iya, betul. ketika kita melakukan penyuluhan hukum di daerah itu, kita sudah tidak lagi menanyakan gitu ya. Jadi kebutuhannya apa sih penyuluhannya, Iya, sudah tidak selesai seperti itu begitu ya, karena ini sudah disesuaikan gitu. jadinya. karena urgensinya kan sudah jelas Iya, bahwa di daerah tersebut misalnya dia yang tingkat kriminalnya tinggi atau tingkat narkobanya tinggi atau tingkat KDRT-nya tinggi, kita itu sudah punya nih, kita sulukan saja itu secara to be continue gitu ya, sehingga kan tercapailah tadi capaian organisasi tersebut ya, ketika kita menyusun tema penyuluhan hukum nasional dan tema penyuluhan hukum untuk masing-masing wilayah. Nah, strategi ketiga nih, Mas Fabian ya, pemanfaatan media sosial. Nah, dengan media sosial saat ini penyuluhan hukum itu sangatlah efisien. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia lebih mudah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, gitu ya. Karena kan orang pakai gadget kan gampang tuh ya. Buka ya. Mungkin saat ini ketika mereka melihat juga kan ini kan salah satu penyuluhan juga kan, gitu ya. Nah, namun dalam menjalankan penyuluhan hukum tersebut, kita ada beberapa yang harus diperhatikan nih, ya. Seperti misalnya kita memperhatikan memilih platform atau saluran penyuluhan hukum yang tepat. Artinya tuh kita harus menggunakan platform media sosial yang paling sering digunakan target audiensnya nih, Mas Fabian. Kemudian penentuan target audiens ya. Itu hal ini akan memudahkan kita untuk mengetahui dan menganalisis kinerja konten yang akan kita pakai nih atau kita bagikan gitu kan ya. Kemudian menentukan gaya atau style. Nah, ini perlu nih. Jadi kan setiap platform media sosial. Nah, kenapa nih? Agar masyarakat lebih mudah mengenali dan mengingat brand kita, gitu kan, brand kita. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran terhadap brand yang kita miliki nih, Mas Fabian ya. Terus maka dari itu penting untuk menjaga konsistensi di semua platform media sosial yang kita gunakan. Nah, selain itu juga agar kita memiliki ciri khas. Kita harus memiliki ciri khas ya, yang bisa menjadi unique point kita, yang berbeda dari yang lainnya. Keren ya, mempunyai style sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih terkait dengan identifikasi kebutuhan hukum dan permasalahan mendasar yang harus disampaikan. Tadi tuh kita punya tema. Nah, tema itu loh yang menjadikan kita sudah mengidentifikasi dulu nih, ketika kita membuat konten-konten tersebut, kita sudah ada nih tema-tema tersebut yang harus kita berikan kepada masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita membuat konten harus dengan memperhatikan kualitas pastinya ya. Itu baik gambar, foto, terus tulisan-tulisannya. Nah, substansi kontennya juga jangan hanya asal kebutuhan kita bikin saja, jangan gitu ya. Sudah jelas kebutuhannya. Terus frekuensi itu maksudnya kontinuitas kita. Continue kita, continue kita, serta perlibatan influencer. Dan caption menarik. Kayaknya dulu di BPHN pernah ada ya. Influencer kita ya. Dengan Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu kan bisa menarik tuh ya, bahwa penyuluhan hukum itu ya. Cuma kebetulan waktu itu menteri ya. Menteri hukum Menteri kita ya. begitu Coba ya. kalau penyuluh hukum ya keren banget kali ya. Oke, gitu. Baik. Kemudian nih ada strategi keempat nih yang tadi membangun kerjasama. Nah, kenapa nih kita harus membangun kerjasama? Nah, dalam hal ini kita harus memiliki jejaring kerjasama.
Kenapa kita perlu? Sangat perlu. Dalam rangka apa? Mensinkronisasikan dan mensinergikan nih kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum pada pihak-pihak terkait, sehingga kegiatan penyuluhan hukum itu tuh lebih lebih berwarna mungkin ya. Misalnya kita nanti bersinergi dengan Kementerian Hukum mana, misalnya BNN, misalnya dengan Kementerian Koperasi dan lain sebagainya mungkin gitu ya. Atau dengan organisasi-organisasi seperti misalnya dengan ID, kan banyak ya aturan-aturannya terkait ID kan gitu kan. Kita bisa tuh melakukan kolaborasi itu ya, kegiatan. Terus dengan kerjasama juga diharapkan dapat menunjang terlaksananya penyuluhan hukum secara luas nih kepada masyarakat ya. Nah, terakhir ada dua hal yang penting nih. Ketika kita melakukan kerjasama tersebut, kita akan dapat mewujudkan budaya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kan sudah kita berikan tuh kan ya pengetahuan-pengetahuan hukum gitu ya. Nah, dari kerjasama juga kita ingin mewujudkan nih hasil penyuluhan hukum itu, mewujudkan masyarakat cerdas dan sadar hukum. Yang gitu pasti ya. itu manfaat untuk masyarakat ya. Nah, semua bisa menghindari permasalahan hukum karena sudah tahu, karena sudah cerdas begitu ya. Betul itu. Baik. Makanya strategi-strategi itu perlu ya. Dalam rangka apa? Ya itu tadi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang tadi Mas Fabian tanyakan kepada saya ya. Nah, terakhir nih Pak Mas Fabian nih terkait dengan strategi kelima. Nah, ini juga wajib, ini bukan wajib ya, ini harus juga dilaksanakan, yaitu pemantauan dan evaluasi. Kalau kita nggak melakukan pemantauan, jadi nanti ya sudah begitu saja, sudah begini saja. Cuma pelaksanaan tugas saja begitu ya, tapi harus dilihat gitu ya, berhasil atau tidak, tercapai atau tidak begitu ya. Jadi seperti siklus ya. Sebelum memulai ada perencanaan, nanti terakhir ada evaluasi gitu ya, Mbak ya. Perencanaannya seperti apa? Tadi kita membuat tema-tema kan, kemudian cara kita gimana melakukan kolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya, gitu kan? Itu, nah kita melaksanakan di kegiatan penyuluhan hukum itu, gitu kan? Sehingga lebih menarik, lebih berwarna dan lebih, ada perbaikan-perbaikan lah pokoknya ya. Betul itu. Nah, strategi kelima ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi, di mana kenapa tuh kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi ini diperlukan, yaitu kita yang pertama nih kita harus pemanfaatannya ya, mengetahui materi penyuluhan hukum yang dipakai kita itu, yang tadi tema penyuluhan hukum itu ya, apakah telah benar-benar tepat sasaran dan relevan, gitu ya, tepat sasaran dan relevan. Itu kita ketika kita berbicara terkait dengan mengevaluasi tema ya, kemudian kita melihat peluang-peluang nih, adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, dan efisien. Jelas dong? Ketika kita melakukan kerjasama dan kolaborasi, kan seperti itu kan? Kita harus melihat nih, gitu kan? Peluang-peluang itu kan seperti apa? Gitu kan? Kedepannya seperti bagaimana? Karena terus kita juga nih nggak kalah penting ketika kita melakukan pengkajian, melakukan pemantauan dan evaluasi, kita harus mengkaji kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan. Biasanya banyak ya, kita udah merencanakan nih kegiatan yang luar biasa gitu ya, ternyata ada satu dan lain hal kan. Nah itu bisa jadi tuh, gimana tuh akhirnya. Nah itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Namun kan kita tidak bisa dong memaksakan ketika ada hal seperti itu, sehingga kita juga harus nih mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaannya, gitu ya. Nah kemudian tidak kalah penting juga nih, kita harus dari hasil pemantauan itu kita akan melakukan mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan untuk masalah yang terjadi. Bukan penggadaian ya di sini ya Mas Fabian ya. Jadi dengan masalah apa itu? Nah, mencerahkan masalah dengan masalah, tidak ya, bukan ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita
dari pemantauan dan evaluasi itu juga kita dapatkan kita harus melakukan penilaian pola kerja terus dan manajemen yang digunakan secara tepat Betul. untuk mencapai tujuan. Ini biar tidak seperti bisnis as usual, BAU. BAU ya, betul-betul. Jadi tidak itu terus begitu ya, tidak berkembang gitu ya, Mbak. Itu tadi sehingga penyuluhan itu kami berharap ya, ya penuh dengan macam ragam kalau kita bilang Iya. penuh dengan warna. Waduh, Tentunya kalau semua akan lebih baik ya. Gitu ya. betul-betul penuh dengan warna ya. Nah, dari kelima strategi tersebut yang bisa saya jelaskan, saya sih berharap ya kegiatan penyuluhan hukum ke depan bisa lebih lebih baik gitu ya. Sekarang sudah baik Mas Fabian. Dan memberikan manfaat yang lebih tentunya ya. Seperti itu Semakin besar warga atau masyarakat yang kita berikan penyuluhan, ya, tentunya hasilnya akan dan lebih- yang pasti mendapat manfaat. Iya, ya. baik. Mungkin Kembali lagi itu ya. 5 strategi yang bisa sahabat BPHN, para penyuluh hukum yang baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun instansi pengguna bisa memakai strategi-strategi tersebut sehingga capaian organisasi tercapai. Ya, Mungkin itulah. itu. Iya. Kiat-kiat dari Kak Heni, penyuluh hukum ahli muda kita yang tadi sudah menjelaskan begitu banyak dari definisinya penyuluh hukum itu, kegiatannya apa saja, dan bagaimana melakukan penyuluhan hukum agar lebih tepat sasaran, Ya, begitu ya. betul. Bagaimana strateginya ya, mulai dari perencanaan gitu, sampai tadi evaluasi ya. Iya, sampai Begitu evaluasi ya. Banyak ya berarti ya. Banyak gitu. Iya. Jadi menarik sekali nih bincang-bincang dengan Kak Heni nih gitu ya pada acara BPHN Talks ini, segmentasi Legal Daily di pagi ini. Nah, sudah cukup informasi mudah-mudahan Iya. bagi sahabat BPHN dan untuk itu tidak kalah menarik nih bagaimana strategi penyuluhan hukum yang harus dilaksanakan agar masyarakat luas mendapatkan informasi hukum yang tepat. Nah, ini menjadi poin penting dari acara kali ini yang disampaikan Kak Eni begitu ya. Nah, bagi sahabat BPHN yang baru menyaksikan gitu atau tidak sempat melihat keseluruhan dari acara ini gitu ya, tenang, akan ada rekamannya, akan kami publish kembali begitu di Instagram.bphn_Kemenkumham gitu ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari netizen ya mungkin ya, ini ya Iya. di IG Dari gitu ya, netizen ya? mungkin Oke, saya sampaikan ya, boleh, dari boleh. Bapak Abdul Rozak 1717 gitu ya. Apakah masih bisa in passing untuk jabatan penyuluh hukum? Begitu? Boleh saya jawab ya, Iya. Mas. Waktu saya pernah mengadakan kegiatan di Kementerian Sosial, waktu itu Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, ada nih pertanyaan seperti ini, Pak Mas Fabian. Kalau sekarang sebutannya bukan in passing lagi. Oke. Bukan, in passing itu sudah habis Ya. di tahun 2029. Sama halnya sebenarnya, tapi istilahnya itu adalah perpindahan dari jabatan lain. Sekarang diganti nih, karena kan kalau ketentuan mau menjadi JF itu kan bisa berdasarkan promosi seperti itu ya. Nah, in passing ini sudah ditutup, kemudian yang ada adalah perpindahan dari jabatan lain. Disampaikan saat itu oleh Pak Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Nah, cuma kan kegiatan perpindahan dari jabatan lain ini bukannya pekerjaan BPHN saja. Namun ini menjadi kewenangan di Sekjen di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga
kolaborasi nanti pelaksanaan kegiatan itu atau koordinasinya lah ya, istilahnya antara BPHN, kemudian Sekjen di Biro Kepegawaian, dan juga oleh BPSDM nanti selaku bisa dalam hal melaksanakan uji kompetensi gitu kan ya. Nah, jadi intinya kepada tadi siapa ya, Abdul Rojak ya, bahwa in passing atau sekarang disebut sebagai perpindahan dari jabatan lain itu insya Allah nih akan dilaksanakan di tahun 2023 jika di Sekjen itu mengeluarkannya benar-benar ya, informasinya seperti itu. Cuman saya belum tahu detailnya nih bulan apanya belum. Waktu itu memang tergambar bulan Juli bicaranya, bulan Juli seperti itu Mas Fabian. Oh ya, baik. Nah, gitu sahabat BPHN, sebelum kita tutup acara ini boleh ya Kak Heni menyampaikan closing statement untuk menambah semangat para penyuluh hukum nih yang mungkin menonton kita gitu ya, sehingga mereka juga dapat melaksanakan pelaksanaan penyuluhan hukum secara sukses. Mungkin closing statement dulu. Gitu. Nanti ada pertanyaan lagi Mbak gitu, sebelum itu. Oke ya. Nah, jadi mungkin terserah mau menjawab pertanyaan dulu atau mau closing statement dulu. Gitu ya. Pertanyaannya seperti apa ya? Ya, kita coba cek dulu ya. Cek begitu dulu ya. Pertanyaan ini seperti apa? Ada dari TikTok nih. TikTok ini BPHN nih. Ada dari Igor. Nah, ini menanyakan ke Kak Hen ini, mau tanya kalau layanan konsultasi itu gimana dapatnya begitu? Bagaimana untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum itu? Oh gitu. Oke, baik. Sahabat BPHN yang ada di TikTok, saya coba memberikan jawaban ya terkait dengan layanan konsultasi hukum ya. BPHN mempunyai 2 layanan konsultasi hukum nih Mas Fabian. Yang pertama adalah layanan konsultasi hukum secara langsung. Jadi masyarakat luas bisa datang ke BPHN untuk mendapatkan layanan penyuluhan hukum gratis tersebut. Nanti akan dilayani nih oleh para penyuluh hukum. Kita punya beberapa penyuluh hukum yang memang ditugaskan setiap harinya untuk memberikan layanan penyuluhan hukum. Itu ya yang langsung ke BPHN. Nah, kemudian kita juga punya nih layanan penyuluhan hukum secara online. Nah, kegiatan itu bisa kita ketik atau kita masukkan di dalam LSC. Jadi di situ ya bisa kita menanyakan. Nanti jawabannya pun oleh para penyuluh hukum akan dijawab juga di sana. Seperti itu. Cuma ya memang kita nggak instan ya. Kita menunggu beberapa hari gitu kan, karena pertanyaan yang masuk tuh bukan satu. Setiap hari itu bisa mencapai 40 pertanyaan. Sehingga kita kan butuh jeda gitu ya, maksudnya jadi butuh waktu gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat tersebut gitu ya. Mungkin seperti itu Mas Fabian. Ya, jadi tadi masyarakat bisa datang langsung itu offline-nya atau email itu online-nya begitu begitu ya untuk menyampaikan atau mendapatkan layanan konsultasi hukum begitu sahabat BPHN. Nah, kemudian juga ada komentar lagi nih yang masuk nih dari di IG ya, dari RIL atau real_G98 yang mengatakan bahwa menurut saudara ini menurut saya permasalahannya bukan pada pemahaman publik termasuk APH terhadap tafsiran produk hukum, tapi problem ada di APH. Jadi karena acap kali APH lebih berpihak kepada yang bermateri atau yang serem juga ya. Orang mungkin berpunya atau kaya begitu ya, Gitu mungkin. Sebenarnya sih kalau jadi bukan pemahaman publik terhadap
peraturan gitu mungkin ya. maksudnya. Padahal kan hukum itu atau peraturan undang-undangan itu kan tidak boleh berpihak kepada siapapun. Ya. Ya, kalau saya menjawab secara luas, sebenarnya kita hanya berpikir begini saja. Hukum itu diterapkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Ibaratnya hukum itu adalah aturan tertulis, ya kan, yang wajib dilaksanakan. Jika dilanggar akan kena sanksi. Nah, tadi nih kan, kenapa hukum itu ibaratnya berpihak kepada orang yang punya saja? Ya, harusnya kan equality before the law ya, iya, sama ya di hadapan hukum itu ya. Iya, mungkin ini pandangan. Nah tadi tuh makanya kita memberikan penyebar luasan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak berpandangan seperti ini. Nah, karena pada dasarnya hukum itu tidak berpihak kepada berat sebelah, istilahnya tidak seperti itu, kepada yang bermateri saja, tidak. Nah, sehingga kalau menurut saya sih, bagaimana kita lihat prosesnya itu kan pasti ketika orang mau menentukan sanksi ya atau pidana terhadap seorang yang bermasalah itu kan tidak langsung diputus saja, tapi kan perlu proses, ada penyidikan gitu kan ya, sampai nantinya ingkrah seperti itu. Jadi kami berharap deh jangan jangan berpikir hukum itu berat sebelah, jangan seperti itu. Karena gitu. bukan hukumnya ya sebetulnya ya. Iya. Kalau mau kita tautkan atau kita kaitkan dengan yang tadi Kak Heni sampaikan, ini kaitannya dengan SDM balik lagi. Jadi makanya peningkatan SDM, karakternya, betul, masalah integritasnya gitu ya. Ketika misalnya orang yang bermateri memberikan sebagian besar uang gitu atau kekayaan, itu mungkin akan bisa menolak karena punya integritas gitu ya. Betul. Jadi kaitannya dengan SDM, pembangunan SDM gitu ya. Jadi pendidikan dan kualitas, mungkin bahkan sampai ke akhlak dan moral gitu ya. Karena kalau hukum itu, kalau menurut saya sih peraturan itu sudah sangat bagus ya. Sudah sangat kalau kita bilang hukum itu tidak berpihak kepada satu ini saja gitu ya, satu pihak saja yang bermateri. Mungkin itu Mas Fabian yang bisa saya sampaikan. Tadi closing statement ya? Iya, mungkin sebentar, mungkin kita menunggu lagi apakah ada pertanyaan gitu ya. Atau komentar seperti tadi ya. Mungkin Kak Heni bisa tanggapi begitu. Bentar. Kita lihat apa ya pertanyaannya lagi. Di IG ada ya, IG BPHN dari Institut ANDI Sapada, Andi Sapada ya, Institut Andi Sapada. Ini strategi apa yang mesti kami lakukan untuk memperoleh bantuan dana dari pemerintah atau BPHN bagi kami yang konsen juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum ke masyarakat? Ini tadi karena saya mempunyai strategi kerjasama dan kolaborasi ya. Betul ya. Strategi yang kita lakukan kalau kita meminta bantuan dana, kayaknya kalau BPHN kan ketika bantuan dana itu mungkin secara gamblang saya katakan bantuan dana itu tidak ada ya. Karena kan kita bukan istilahnya ini suatu kementerian yang memang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Namun kita bisa melakukan kolaborasi. Kolaborasi ya. Kita bisa duduk bareng nih, terus kita melakukan sinkronisasi atau kerjasama. Nah nanti di situ kita bisa mau melakukan apa tadi, pembuatan film ya, film penyuluhan hukum itu bisa.
Jadi seperti itu Mas Fabian, kita Baik. melakukan kolaborasi saja, melakukan sinergisitas kegiatan yang ada di sana tadi dengan Mas Andi Sapa ya. Kita duduk bareng di sini, kita melakukan apa sih yang menjadi poin yang ingin dilakukan sama Mas Andi tadi yang di sana yang bertanya di IG tersebut dengan kita. Mungkin Baik. seperti itu. Baik. Oke. Terima kasih Kak Heni. Iya. Satu lagi mungkin Oke, terakhir oke. ini ada dari Igor di TikTok BPHN lagi Iya. gitu. Nah ini mungkin sudah sering dilakukan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kelompok Kadarkum dan DSH? DSH ini Desa Sadar Hukum. Baik, gitu ya. Ya. Kelompok Kadarkum itu adalah wadah atau kelompok masyarakat yang dibentuk atas kemauannya sendiri. Jadi nggak boleh paksaan ya. Ya. Nah, suatu wadah atau kelompok yang dibentuk atas kemauannya sendiri. Siapa aja nih yang masuk ke dalam unsur kelompok Kadarkum itu? Bisa dari kelompok PKK, Karang Taruna, RT, RW, dan lain sebagainya. Jadi dia dibentuk di satu tempat, misal di satu kelurahan Duren Sawit, dibentuk kelompok Kadarkum. Berapa jumlahnya? Yaitu 15 orang. Tadi dari unsur tadi ya, bisa masuk unsur dari ibu-ibu PKK Kelurahan Duren Sawit, anak-anak kakak-kakak remaja Karang Taruna, terus Pak RT bisa juga masuk atau lain sebagainya. Itu dibentuk menjadi kelompok Kadarkum. Baik. Nah, kemudian kelompok Kadarkum ini disahkan. Nah, kalau bilang diresmikan lah ya. Ya. Nah, diresmikan di dalam satu SK yang ditetapkan itu oleh Pak Lurahnya. Nah, kemudian kelompok Kadarkum ini dilakukan pembinaan. Untuk apa nih? Yang sudah disahkan tadi ya, yang sudah diresmikan. Kita mau menuju menjadi sebuah desa sadar hukum, ya. Dilakukan pembinaan terhadap kelompok Kadarkum ini. Nah, kelompok Kadarkum ini dilakukan pembinaan masuk pada tingkat kedua. Sudah ada kelompok Kadarkumnya, jadi masuk kepada desa atau kelurahan binaan. Nah, kelurahan binaan ini dia dilakukan tuh pembinaannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya di muka, bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan pembinaan itu bisa dengan cara penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung juga bisa, gitu kan? Kalau langsung dengan ceramah, simulasi dan lain sebagainya, penyuluhan hukum tidak langsung bisa dengan menayangkan film-film penyuluhan hukum itu, gitu kan? Nah, desa binaan ini setelah dilakukan pembinaan, ya, naik dia menjadi desa sadar hukum. Namun ada beberapa nih yang nggak asal langsung dia bisa ditetapkan, diresmikan, gitu tidak. Dia harus bisa sesuai dengan mengisi kuesioner yang ada di surat edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2022 tentang pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Di sana kuesionernya bisa dibuka sama semua para penyuluh hukum. Nah, harus sesuai dengan ketentuan tersebut, ya. Nah, balik lagi tadi lupa. Desa binaan ini juga dikukuhkan. Ya, harus dikukuhkan. Kemudian naik menjadi desa sadar hukum setelah memenuhi kriteria tersebut. Tidak kalah penting nih ketika kita mau melakukan peresmian desa sadar hukum itu, harus kita membuat surat pernyataan yang isinya antara lain terbebas narkoba, terus kita terbebas dari korupsi dan kejahatan lainnya, sehingga ketika kita mau melakukan peresmian desa sadar hukum, kita sudah benar-benar di desa ini sudah bersih dari tindakan pidana dan lainnya. Mungkin itu adalah sekilas terkait dengan desa sadar hukum. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, begitu ya. Dan ada lagi nih, Mas Fabian. Kemarin atas arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mencapai seluruh desa bisa menjadikan jadi desa sadar hukum, itu ada tingkatannya atau ada levelnya.
Nah, nanti setelah kita melihat leveling itu berdasarkan dari kuesioner yang disampaikan nih dari masing-masing kantor wilayah. Kita ada 3 tingkatan, yaitu desa sadar hukum tingkat pratama, desa sadar hukum tingkat madya, dengan terakhirnya adalah desa sadar hukum tingkat pelopor. Nanti untuk jelasnya mungkin kita ada edisi terkait dengan desa sadar hukum ya. Iya, mungkin tentunya lebih gitu ya, mengerucut atau lebih detail lagi betul, ya. fokus ya. Baik, Betul. terima kasih. Baik, satu lagi ada pertanyaan lagi nih. Satu lagi ya. Oke, Ini baik, kayaknya baik. banyak sekali yang berminat ya untuk bertanya kepada Kak Heni, minta penjelasan atau Iya. mungkin ada sekedar komentar. Satu lagi dari _David07. Selamat pagi, izin bagaimana BPHN bekerja sama dengan setiap universitas gunanya mempersiapkan mahasiswa hukum bisa menjadi seorang sarjana hukum yang mempunyai keahlian dan berkompetensi gitu. Ini keren Jadi ya. dari awal mahasiswa udah siap gitu ya. Iya. Jadi Ini keren ini. sarjana hukum yang punya Kompetensi keahlian ya. dan kompetensi Iya, gitu. benar ya. Gimana Terkait nih, dengan bisa disiplin atau tidak ilmunya bekerja ya. sama gitu? Kita bisa saja, makanya tadi itu ketika kita punya beberapa strategi tadi kan, diantaranya adalah kerjasama dan kolaborasi, Ya. gitu kan. Kita bisa duduk bareng lagi nih, kembali kita ke sini lagi. Kita bisa duduk bareng, atau misalnya bisa jadi dari universitas mana mengirimkan surat ke kita. Iya. Ya, mengirimkan surat ke kita. Terus kita bisa melihat nih potensi-potensi mana yang bisa kita lakukan kerjasamanya seperti apa. Karena ini bagus banget ya. Dalam rangka mempersiapkan para sarjana hukum untuk menjadi penyuluh hukum. Itu kan luar biasa Salah kan? satunya ya. Salah satunya ya. Tadi kan manfaatnya tadi umum sih, sarjana Iya. hukum yang punya kompetensi. Iya, meskipun kalau memang ya kalau rumpun jabatan fungsional penyuluh hukum itu adalah rumpun sosial. Jadi dia bisa dari disiplin ilmu mana saja. Namun ada namunnya nih. Dia itu sudah menduduki jabatan di bidang hukum selama 2 tahun. Nah, itu yang tidak bisa toleran mungkin ya. Karena aturannya sudah berbunyi seperti itu. Gitu. Baik, Ya. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Satu lagi. Banyak ya Banyak ternyata ya. nambah terus ini Waduh, pertanyaannya. siap-siap. Ada komentar dari Reza Dwi, Iya. Reza_Dwi_Yanto di IG BPHN nih. Mengatakan kalau anggaran penyuluhan hukum seharusnya jauh lebih besar daripada bantuan hukum. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu dia. Itu gimana itu? Ini harusnya Mungkin ada Bappenas ada tanggapannya. nih. Ini harusnya Bappenas ada. Betul ya. Karena kan yang anggaran- menganggarkan Iya. Bappenas ya, Bappenas, begitu ya. semoga aja ada dari instansi terkait Bappenas Iya, mendengar kita ya. betul. Dan apalagi pertanyaan seperti ini. Memang benar. Kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Sehingga ketika kita melakukan pencegahan itu memang harus yang lebih banyak. Iya. Bukan ketika kita sudah tercebur. Istilahnya tadi kan sudah layanan terkena bantuan. masalah hukum Nah, ya. Iya, betul. Baru minta bantuan hukum Iya, gitu ya. memang seharusnya seperti itu. Kegiatan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat itu untuk saat ini memang ya jumlah penyuluh hukum yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan instansi pengguna baru mencapai 590, kurang lebihnya seperti Iya. itu. Nah, itu sudah masuk ke tingkat kabupaten kota. Nah, mungkin siasatnya, jangan siasat ya, Ya. strateginya mungkin ya, Mas Fabian, kita harus bisa menggandeng pemerintah daerah, Pemda, Pemkab, gitu, Ya. bisa menggandeng ke arah sana. BPHN sedang menyusun payung hukum yang lebih kuat. Mungkin akan mengeluarkan perpres terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan hukum ini. Nah, memang payung hukum kita yang sekarang masih berupa permen, yang itu masih orang menganggap hanya permen yang bisa dipakai untuk lingkungan Kementerian Hukum dan HAM saja. Ketika kita payung hukum kita nanti sudah berdasarkan perpres, ini bisa dipakai karena kan aturannya presiden yang mengatur. Ya. Kementerian lembaga bisa pakai hal tersebut. Tuh.
Cuma kita jangan kalah nih. Ketika perpres kita belum keluar, kita jangan diam. Namun kita itu tadi kerjasama, kolaborasi, mengambil jejaring, mencari jejaring, mengikat kita sehingga tadi anggaran-anggaran itu bisa saling berbagi dan bersinergi lah kasarnya gitu ya. Mungkin itu karena kita juga berusaha untuk meningkatkan anggaran terkait dengan penyuluhan hukum ini karena ini adalah satu kegiatan pencegahan gitu ya. Memang benar pencegahan itu dananya memang harus lebih besar ketika kita sudah masuk kepada pelaksanaan dan pengawasan. Mungkin itu. Betul. Terus mungkin kita akhiri ya sahabat BPHN acara ini karena sudah cukup banyak materi atau kiat-kiat yang Kak Heni sudah sampaikan begitu ya. Kemudian ya closing statement. Ya, ini saatnya biar semangat nih para penyuluh hukum dan sahabat BPHN di sana. Gitu. Silakan Kak Hen. Baik ya, untuk sahabat BPHN dan penyuluh hukum yang sangat luar biasa, luar biasa nih ya, Mas Fabian ya. Dari kelima strategi yang saya sampaikan tersebut, saya berharap nih ya, harapannya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dapat mewujudkan masyarakat cerdas dan sadar hukum sehingga terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat dan menjadikan hukum sebagai suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari. Indah kan ya Mas Fabian ya, ketika hukum itu dijadikan sebagai suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin negara kita menjadi negara yang aman, damai dan sejahtera. Mungkin itu ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Heni. Siap. Ini lagi ada sedikit informasi bagi sahabat BPHN gitu ya. Ini saat ini BPHN juga sedang menyelenggarakan LDCC. Oh iya, LDCC ya, betul-betul. Atau Legal Development Content Creator gitu ya. Sebagai sebuah kompetensi gitu ya mengenai konten edukasi hukum. Edukasi hukum ya. Ya, ini dalam membudayakan hukum juga begitu ya. Betul. Ini semacam apa ya, acara untuk para pelajar, mahasiswa, praktisi hukum gitu, termasuk juga analis hukum dan penyuluh hukum gitu. Wah, luar biasa ya. Ini untuk semua, untuk membuat kontennya, membuat konten kreatif ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa kita cek ya sahabat BPHN di website bphn.go.id atau dicek di sosial medianya BPHN begitu ya. BPHN punya Facebook, apa IG saja ya? begitu ya. Ada di akun sosial media kita, Instagram @bphn.go.id, Instagram @bphn_kemenkumham ya. Terus akun Twitter @bphn_kumham. Terus juga ada Facebook BPHN Kemenkumham gitu ya. Dan mungkin di YouTube-nya tentunya ada di BPHN TV Official. Keren gitu. Ya BPHN banyak banget ya. Ya luar biasa. Gitu. Terima kasih Kak Heni untuk waktunya begitu ya. Sahabat BPHN, untuk kalian yang ingin lebih mengetahui kegiatan BPHN termasuk penyuluhan gitu ya. Nah, tinggal ikuti saja akun sosial media yang tadi sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Kak Heni ini ada manfaat gitu ya, punya manfaat dan tentunya kita akan kembali lagi, berjumpa lagi di acara BPHN Talks gitu ya. Yang ini segmen Legal Daily, saya Fabian dan narasumber kita Kak Heni. Terima kasih. Terima kasih.